Lawang Sewu berada di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Bangunan pertama didirikan pada 27 Februari 1904 dan bangunan kedua dibangun tahun 1916 dan rampung di tahun 1918. Pada bulan Juli tahun 1907, Lawang Sewu digunakan Belanda sebagai kantor pusat kereta api swasta milik Belanda atau NISM. Seiring gejolak perjuangan Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945, Lawang Sewu diambil alih oleh Jepang sebagai kantor transportasi Ryukyu Shokyoku. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab Jepang beranggapan bahwa Semarang adalah pusat kota yang mewakili Jawa Tengah dalam rangka mengeruk sumber daya alam dari pedalaman. Selanjutnya, sejak kependudukan Jepang inilah fungsi dan tujuan Lawang Sewu mulai mengalami perombakan. Mulai dari membuat tempat pengawasan angkatan darat hingga lorong penjara bawah tanah. Awalnya Belanda membangun pondasi pada lorong bawah tanah sebagai tempat penampungan air sebagai sarana normalisasi suhu pada bangunan Lawang Sewu. Lorong yang memiliki panjang 5 km ini terhubung ke beberapa bangunan kuno, kota lama dan kota tua di Semarang. Pada titik inilah Jepang mulai menyulap lorong bawah tanah dan saluran air yang pengap dan gelap itu menjadi penjara serta tempat penyiksaan bagi para tahanan pribumi dan Belanda. Jepang membangun penjara dengan cara mengurangi volume air yang berada di dalam lorong sehingga terciptalah penjara yang dikenal dengan penjara jongkok dan penjara berdiri. Penjara jongkok berukuran 2 x 3 meter, berbentuk seperti bak mandi, hanya memiliki tinggi 50 cm. Para tahanan harus jongkok di dalam ruangan sempit sehingga posisi air berada sebatas leher. Kemudian bak itu ditutup oleh teralis besi. Penjara berdiri berukuran 1 x 1 meter, kemudian diisi para tahanan yang jumlahnya 7 hingga 8 orang yang berdiri berhimpitan di dalamnya. Penjara ini tidak dimaksudkan untuk menahan, namun sengaja dibuat secara sadis untuk menyiksa para tahanan sehingga tewas dan jasadnya dialirkan ke sungai yang berada di belakang Lawang Sewu. Potret kelam ini masih berlanjut. Jepang juga mengisi dengan meja-meja khusus yang digunakan sebagai lokasi pembantaian pemenggalan kepala bagi para tahanan yang berada di ruang bawah tanah. Di dekatnya terdapat pula lubang pembuangan yang menghubungkan ruangan tersebut ke halaman belakang gedung untuk membuang mayat-mayat tersebut. Disinilah titik balik, semuanya berputar 360 derajat. Bangunan yang indah, estetik itu seketika berubah beraura kelam, mengundang datangnya iblis mengoyak nirwana keindahan Lawang Sewu di kala itu. Akhir perjalanan pada tahun 1946, Lawang Sewu kembali direbut oleh Belanda, hingga akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi di tahun 1949 yang kemudian digunakan sebagai Kodam 4 di Ponegoro. Demikianlah mimpi buruk itu berakhir, namun kenangan dan trauma itu tetap membekas dan bertransformasi menjadi aura mistis yang menghiasi sejarah perjalanan Lawang Sewu hingga hari ini.